Sebelumnya mohon maaf, di sini saya non-muslim. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Maharani. Umur saya 27 tahun. Saya sangat tertarik datang ke acara ini karena temanya menyembuhkan luka hati. Baik, izin, non-muslimnya agama apa kalau boleh tahu? Hindu, Ustadz. Baik. Sebelumnya, izinkan saya sharing sedikit, Ustadz. Saya dulu pernah dikecewakan sama orang yang sangat saya sayang. Dan tentunya sangat saya percayakan. Sakitnya luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba buat melupakan, memaafkan dan bahkan mengikhlaskan. Setelah selama 3 tahun, saya berjuang untuk menyembuhkan luka itu. Ternyata saya kembali merasakan sakit dan bahkan sakit itu lebih dari yang sebelumnya, Ustadz. Padahal banyak hal yang sudah saya korbankan. Bahkan saya sudah pernah mengorbankan agama saya, Ustadz. Dan saya sudah gagal dalam berumah tangga ini untuk yang kedua kalinya. Banyak orang yang berpikir berarti masalahnya di perempuannya. Kalau saya mau bertahan, mungkin bisa. Tapi sakit, Ustaz. Pertanyaan saya, kira-kira kenapa ya Ustadz? Saya selalu dipertemukan dengan pengkhianatan dan rasa sakit yang begitu besar. Apakah karena dosa saya yang sangat besar, maka Tuhan memberikan saya juga masalah yang begitu besar, Ustadz? Baik, izin. Sekarang rasa sakit yang pernah dirasakan itu, apa dampaknya untuk kehidupan kakak? Sangat berdampak, Ustadz. Terutama di keluarga saya. Untuk saya pribadi, saya sudah tidak fokus untuk bekerja. Saya sudah tidak memperhatikan diri saya. Kadang saya marah sama Tuhan. Kayak saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk diri saya, untuk hidup saya, tapi kenapa? Kenapa? Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Mohon maaf, kalau ada yang ingin kakak sampaikan kepada orang yang pernah mengkhianati, mencurangi hati kakak, boleh silakan rilis apa yang ingin kakak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan sakit yang sangat luar biasa. Saya tidak akan membalas apapun itu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk hidupku. Izin Ahilman kuatkan sedikit, boleh ya? Baik, pertama, setiap manusia itu berpotensi mengecewakanmu. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Selama dia manusia, maka selama itu dia berpotensi mengecewakanmu. Maka ingat, belajar
Jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena luka sebabnya dari hatimu yang terlalu berharap kepada manusia. Kecewa sumbernya dari hati yang terlalu berharap kepada manusia. Maka nanti gimana cara menyembuhkannya? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Jika ada yang menyakitimu, apa sikapnya? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Sekarang saya tanya, memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Kakak, mungkin kita belum bisa melupakan. Dan itu gak apa-apa banget. Karena Allah meminta kita bukan melupakan, tapi memaafkan. Di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Memaafkan tentang hati, melupakan tentang pikiran. So selanjutnya, boleh nggak menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti kita? Boleh? Kata siapa? Boleh nggak? Boleh nggak menjauh dari orang yang menyakiti kita? Boleh nggak ngeblok orang yang nyakitin kita? Boleh nggak memutus kontak sama orang yang nyakitin kita? Kata siapa? Jawabannya AA, menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti bukan memutuskan silaturahmi. Tapi menjaga hati agar hati tidak tersakiti berkali-kali. Maka kakak maafin saja. Setelah itu kadang kita harus pergi meninggalkan. Tutup semua hal yang bisa melukaimu atas semua yang terjadi di masa lalu. Mana dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan teruslah berbuat baik. Dan jauhilah orang yang bodoh, orang yang pernah menyakitimu. Bukan karena benci, tapi hati butuh sembuh setelah hati disakiti berkali-kali. Maka sekarang pertanyaannya, apakah memaafkan ada pahala atau tidak? Besar sekali. Orang yang memaafkan itu dicintai Allah. Orang yang memaafkan itu diampuni dosanya sama Allah. Orang yang memaafkan itu ditenangkan hatinya. Dan orang yang memaafkan itu disiapkan surga terbaiknya. Nanti ada satu pintu surga. Surga ini Allah siapkan untuk orang yang pandai memaafkan. Apa nama surganya? Disebutkan di surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa? Salah satunya wal afina anin nas, untuk kamu yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kakak, percayalah, Allah mungkin hadirkan luka di hatimu karena setelah ini ada cinta yang ingin Allah sampaikan kepadamu. Kalau kita gak pernah disakiti, kita gak dapat pahala memaafkan, betul gak? Kalau kita gak pernah dikhianati, kita gak ngerti artinya setia, betul gak?
Maka pelajarannya setelah ini Kak, setelah maafkan, doakan, ikhlaskan, setelah ini lebih hati-hati. Ingat ya, jangan terlalu mudah membuka hati kepada orang yang belum tentu baik untuk dirimu. Setuju? Perempuan harus susah ditaklukkan. Perempuan harus punya filter. Maka apa filternya? Ilmu. Perempuan harus sibuk dengan ilmu. Kalau perempuan tidak sibuk dengan ilmu, maka perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Di Palu ada kajian Islami Palu, AA sering ngisi di situ, betul? Silakan belajar di situ. Ada kajian muslimah mungkin di situ, belajar di situ. Laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki tidak sibuk dengan ilmu, maka laki-laki akan disibukkan dengan hawa nafsunya. So pada akhirnya kakak, laki-laki baik hanya untuk perempuan yang baik. Maka notesnya catat ini. Jangan sibuk mencari yang terbaik. Tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Ingat, kalau dia pergi darimu, mengkhianatimu, berarti dia gak baik buat kamu. Semoga kakak bisa menemukan hidayah dari semua yang terjadi ini. Ada jalan, ada petunjuk yang kadang lewat luka, ada cahaya yang Allah siapkan. Setuju? Dan mohon maaf jika yang kemarin menyakitimu adalah seorang Islam. Bagi saya tidak mencerminkan Islam yang baik jika demikian. Karena harusnya seorang muslim itu menenangkan, menyejukkan, mendamaikan. Dan jangan sampai menggadaikan hatimu kepada laki-laki yang belum tentu membahagiakan hidupmu. Insya Allah ya. Temukan cahaya itu. Dan biasanya cahaya itu makin kelihatan kalau sudah gelap. Betul gak? Kalau udah gelap maka ada cahaya yang kelihatan. Mungkin di menata hati ada cahaya itu. Kalau udah kelihatan jangan sia-siakan. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kita gak pernah tahu lewat jalan mana Tuhan menitipkan kebaikan untuk kita semua.